Technical View Pound Sterling 10 Februari 2021 jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3826 dan low 1.3801, running price 1.3822. Oke, kembali dengan bullish yang kemarin ternyata yang kita khawatirkan terjadi. Pola rising wedge digagalkan dengan penembusan zona resisten. Kemarin saya sudah peringatkan ya, walaupun misalkan kita masih bersikukuh dengan keadaan dari rising wedge, tapi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan. Kalau ternyata dia sudah ditembus, lalu kemudian hari ini pun dibuka di atas zona resistennya, maka rising wedge otomatis gagal. Nah, next step adalah kemungkinan potensinya kenaikan. Sebetulnya yang paling gampang adalah hari ini pun kita akan lihat apakah ini sustain apa tidak, karena kita masih membutuhkan satu candle terakhir. Kalau ternyata dia bearish candle, of course ini akan menciptakan peluang menjadi false breakout, yang artinya dia akan kembali ke dalam zona rising wedge tersebut. Tapi di grafik H4 saya kurang lebih mendapati ini. Saya coba hapus terlebih dulu supaya tidak membingungkan. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah menggunakan area ini ya. Kita sudah bisa menentukan bahwasanya kalaupun tembus zona trendline merah, dia akan tertahan di zona ini, dan itu persis yang terjadi. Tapi untuk sementara waktu kita coba lihat dari sisi perspektif yang lain, dan saya gunakan Fibonacci expansion di sini. Ya, ini adalah area wave terakhir yang mengalami kenaikan secara bertahap, sehingga saya menggunakannya di area A, B, C-nya adalah di area tersebut. Anda lihat di sini. Ini adalah titik A, ini B, ini adalah C, dan saya mendapati 61.8% di 1.3789 itu sudah ditembus. Berarti potensi selanjutnya adalah di area Fibonacci expansion 100% yang ternyata berada di teritori 1.3857. Dan kalau misalkan kita lihat, otomatis dengan garis silangan ini juga akan sedikit menahan laju kenaikan supaya tidak terlarut-larut. Jadi Anda bisa mengharapkan adanya koreksi sampai at least 1.3785 atau 1.3800, kemudian Anda follow buy di situ atau buy on dip di situ, dengan harapan area target pertama akan menyentuh zona 1.3850, dan zona kedua kurang lebih akan menyentuh Fibonacci expansion 138.20%, itu berada 1.3925. Tapi TP cukup disesuaikan sedikit di bawah area tersebut, sehingga saya setting di 1.3900. Stop loss gunakan di 1.3730 untuk mengantisipasi terjadinya rejection di area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 10 Februari 2021 jam 11.49 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2128, low 1.2123, dan running price 1.2128. Artinya baru saja terjadi kenaikan dan ini sedang menguji area resisten. Baik, saya tinggal tambahkan di sini. Ini adalah grafik keempat kita. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu dari sisi daily chart, yang ternyata pola penurunan dari head and shoulder kita asumsikan sudah selesai karena dia ternyata menembus zona resisten. Oke, ini adalah area garis yang kemarin kita miliki, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih kalau Anda perhatikan di grafik yang sempat kami share kemarin, saya sempat menadi seperti ini. Ini adalah area falling wedge, dan falling wedge ini berarti adalah pertanda akan terjadi kelanjutan kenaikan kalau kita lihat dari pola kenaikan terakhir. Jadi Anda jangan melihatnya ini adalah falling atau namanya falling berarti akan turun, lebih kepada ini bentuknya memang runningnya sedang turun tapi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Nah, pola kenaikan ini akan menandakan pola reversal yang sempat terjadi setelah sebelumnya terjadi tekanan. Jadi kalau misalkan di sini sebetulnya idealnya hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sayangnya di keempat ini dia langsung tembus begitu saja. Jadi kita abaikan wave kelimanya, sehingga kemungkinan potensi target selanjutnya resisten akan berada di 1.2165, dan itu sedang akan dituju. Sampai saat ini masih tertahan 1.2128. Lalu bagaimana dengan kondisi candlestick-nya sendiri? Ya, ini sangat meyakinkan dengan kenaikan yang sangat spike, lalu kemudian dia penembus zona neckline sebelumnya 1.2058, maka ini tidak diragukan lagi sudah mulai dalam fase kenaikan. Apalagi kita mendapati dorongan tersebut terbantu dari aspek pelemahan US dollar secara global. Nah, di grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakan, ingat kemarin saya sempat mengingatkan kepada Anda terkait dengan kondisi kalau misalkan ternyata tidak berhasil turun sampai 1.19,
atau bahkan minimum 1.2000, maka kemungkinan potensinya akan menjadi reverse head and shoulder atau kita kenal dengan inverted head and shoulder. Dan itu exactly yang terjadi, apalagi garis X atau teritori X yang kita tanda di sini ternyata langsung ditembus begitu saja. Semakin kuat berarti kemungkinan potensi kenaikan itu pun masih kuat. Nah, kalau demikian saya tinggal ukur dari areal head-nya saja. Nah, ketinggian head-nya kurang lebih seperti ini, dan bagian neckline kurang lebih akan sudah berada di 1.2058 atau 46 lebih tepatnya, dan itu sudah ditembus, berarti kita tinggal pindahkan. Nah, target utamanya sebetulnya kalau lihat dari sini itu adalah di area 1.2145 atau 1.40, dan artinya pula itu sudah hampir mendekati selesai. Nah, yang jadi perkara adalah di grafik daily tidak menunjukkan isyarat akan terjadinya koreksi terlebih dulu. Jadi kemungkinan potensi ini grafik keempatnya kita bisa mengandalkan area pullback kurang lebih 1.2110 ataupun maksimum di 1.2090. Jadi untuk hari ini silakan lakukan buy on dip 1.2085 ataupun 1.2100. Target pertamanya adalah 1.2145 dan target kedua adalah 1.2185. Stop loss silakan gunakan 1.2020. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.